1 kelompok geografi kelas 10-2. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu teman saya. Perkenalkan, nama saya Keiko Septemaya Pujanaya, absen 18. Perkenalkan, nama saya Salwa Widya Zahra, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Sayyida Des Putri Arianti, nomor absen 33. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang atmosfer, iklim, dan cuaca. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi kelas 10 tahun ajaran 2023 sampai 2024. Simak terus videonya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Hari ini ada pelajaran geografi kan? Iya, ada. Materinya apa? Kayaknya sih atmosfer sama iklim dan cuaca deh. Emang atmosfer itu apa sih? Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara, dan spiral yang berarti lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer. Namun tidak ada batas yang jelas antara atmosfer dan angkasa luar. Nah, kan di dalam atmosfer kan terdapat berbagai macam gas. Apa saja sih dari berbagai macam gas tersebut? Di dalam atmosfer terdapat berbagai macam gas, terdiri atas berbagai macam gas dengan presentase volume dan kepadatan atau density yang berbeda-beda. Yang pertama ada nitrogen sebanyak 78,08%, yang kedua ada oksigen sebanyak 20,95%, yang ketiga ada argon sebanyak 0,95%, yang keempat ada karbon dioksida sebanyak 0,034%, dan unsur lain seperti neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Nah, di dalam atmosfer kan juga memiliki sifat-sifat fisik. Nah, apa sih sifat-sifat fisik atmosfer? Nah, jadi kan lapisan atmosfer memiliki 6 sifat fisik. Yang pertama yaitu berada pada ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai 560 km di atas permukaan tanah. Yang kedua yaitu terdapat unsur gas, debu, dan uap air. Yang ketiga yaitu tidak berwarna, tidak berwujud, tidak berbau, serta dapat dirasakan dalam bentuk angin. Yang keempat yaitu dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat. Yang kelima yaitu dapat mengembang dan menyusut karena memiliki sifat yang dinamis. Yang keenam yaitu terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Kan di dalam atmosfer kan terdapat berbagai macam lapisan-lapisan nih. Apa aja sih dari lapisan-lapisan tersebut? Lapisan itu ada 5. Yang pertama ada troposfer. Lapisan troposfer itu berada pada ketinggian 0 sampai 18 km. Terus pada ketebalan lapisan ini di lapisan ini terjadi fenomena iklim seperti angin, hujan, petir, dan pelangi. Pada ketebalan lapisan ini daerah ekuator sekitar 18 km, kalau di wilayah kutub hanya 8 km. Terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan tinggi tempat 100 meter. Terdapat lapisan tropopaus, yaitu lapisan antara troposfer dan stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 18 sampai 60 km. Terdapat lapisan ozon yang bermanfaat untuk melindungi pancaran sinar ultraviolet secara yang berlebihan. Terdapat 2 lapisan isotermal yang memiliki ketinggian 11 sampai 22 km dan memiliki suhu 60 derajat Celcius, dan lapisan inversi yang memiliki ketinggian 20 sampai 60 derajat 60 km. Yang ketiga ada mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 50 sampai 80 km
yang bermanfaat untuk melindungi bumi dari benda angkasa luar yang ingin menabrak bumi, dan memiliki lapisan mesopaus yang diantaranya adalah lapisan mesosfer dan lapisan termosfer. Yang keempat ada lapisan termosfer yang berada pada ketinggian 80 sampai 800 km dan memiliki temperatur minus 40 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius, dan disebut juga sebagai ionosfer karena molekul dan atom udara mengalami ionisasi yang dapat menyebabkan terjadinya aurora. Yang terakhir ada eksosfer. Eksosfer itu berada pada ketinggian 800 sampai 1000 km yang sebagai tempat bergeraknya atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan eksosfer juga sebagai lapisan yang terpanas. Lapisan eksosfer sebagai tempat satelit-satelit buatan bumi berada. Di dalam atmosfer terdapat manfaat penyelidikan. Nah, apa sih manfaat penyelidikan itu? Manfaat penyelidikan itu ada 3. Yang pertama itu ada melakukan perakiraan cuaca, menyelidiki kemungkinan hujan buatan, dan mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi di udara serta cara memperbaikinya. Di atmosfer itu kan ada gejala optik. Nah, itu boleh dijelasin nggak gejala optiknya itu apa aja gitu? Jadi yang pertama itu ada pelangi. Pelangi adalah gejala optik yang terjadi akibat pembiasan sinar matahari oleh titik-titik curah hujan sehingga menghasilkan berkas warna atau spektrum warna. Yang kedua yaitu ada halo. Halo adalah lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Yang ketiga yaitu ada sandikala. Sandikala adalah cahaya yang berwarna merah kekuningan yang muncul ketika matahari terbit dan tenggelam. Yang keempat yaitu ada fatamorgana. Fatamorgana adalah ilusi optik yang terjadi akibat pembiasan cahaya melalui kepadatan yang berbeda. Yang kelima yaitu ada aurora. Aurora adalah pita cahaya warna-warni yang dapat dilihat di daerah kutub utara dan kutub selatan. Tadi kan sudah membahas tentang atmosfer nih. Nah, sehabis atmosfer kan ada itu yang namanya iklim dan cuaca. Apa sih iklim dan cuaca? Jadi, cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu di daerah yang tidak luas. Itulah sebabnya cuaca dapat berubah-ubah. Fenomena cuaca terjadi di lapisan troposfer, yaitu lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Sedangkan iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode waktu yang panjang. Umumnya lebih dari 30 tahun dan cakupan wilayah yang luas. Di iklim sama cuaca itu kan ada unsur pembentukan sama. Itu boleh dijelasin nggak apa aja? Nah, keduanya itu memiliki unsur-unsur pembuatan yang sama. Yang pertama adalah penyinaran matahari. Yang kedua suhu udara. Yang ketiga tekanan udara. Yang keempat ada angin. Yang kelima ada awan. Yang keenam ada kelembapan udara. Dan yang terakhir ada curah hujan. Nah, kita akan membahas yang pertama, penyinaran matahari. Intensitas penyinaran matahari adalah tingkatan penyinaran matahari ke bumi. Jumlah energi penyinaran matahari dapat masuk ke permukaan bumi dengan cara berbeda-beda di setiap wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sudut datangnya sinar matahari. Yang kedua,
perbedaan posisi garis lintang. Jadi semakin rendah posisi garis lintangnya, maka penyinaran matahari semakin maksimal. Sedangkan itu artinya negara-negara yang berada di garis lintang 0 derajat seperti Indonesia ini mendapatkan penyinaran matahari yang maksimal. Yang ketiga, ada relief muka bumi. Relief dataran rendah lebih banyak menerima penyinaran matahari daripada relief dataran tinggi dan pegunungan. Dan yang terakhir, jarak dari laut. Laut lebih lambat menerima dan melepaskan panas daripada dataran. Nah, di dalam proses yang tadi aku sebutin kan ada proses pemanasan. Nah, itu apa sih proses pemanasannya itu bagaimana? Proses pemanasannya itu ada 4. Yang pertama ada konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Konveksi adalah pemanasan secara vertikal, yaitu udara panas akan menjadi ringan dan udara itu akan menuju ke atas, lalu ruang yang ditinggalkannya akan diisi oleh udara yang lebih dingin. Kalau adveksi, pemanasan secara horizontal, yaitu daerah udara yang ada di sekitarnya akan menjadi lebih panas. Yang ketiga ada turbulensi. Turbulensi itu pemanasan secara berputar-putar yang terjadinya itu kayak angin udara panas bercampur dengan udara yang belum panas, seperti diakibatkan oleh ketinggian seperti pegunungan. Yang terakhir ada konduksi. Konduksi itu pemanasan secara kontak atau bersinggungan terjadi karena molekul udara di permukaan bumi yang bersinggungan yang dapat menerima panas secara langsung dari matahari. Membahas penyinaran matahari, ada suhu udara. Nah, apa sih pengertian suhu udara dan faktor-faktor penyebabnya? Jadi suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul, dan terdapat 5 faktor-faktor yang penyebabnya. Yaitu yang pertama ada sudut datangnya sinar matahari, yang kedua yaitu lamanya penyinaran matahari, yang ketiga yaitu keadaan awan, yang keempat yaitu ketinggian suatu tempat, yang kelima ada perbedaan garis lintang. Nah, berikutnya kan ada tekanan suhu dan ada tekanan suhu udara. Nah, itu apa aja sih, bisa dijelasin ya? Jadi tekanan suhu udara adalah berat massa yang memiliki tenaga untuk memberikan tekanan di permukaan bumi. Jadi ini yang materi kita yang akan dibahas hari ini. Banyak juga yang materinya. Lumayan banyak. Sekian video yang sudah kami tayangkan barusan. Kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam video tersebut. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.